wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, tiada kata lebih indah pantas untuk kita ucapkan selain memanjatkan dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sebagai rahmat dan inayahnya sehingga kita masih dapat menikmati anugerahnya yang ada di bumi ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan dapat mencurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa ya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, yang tak lupa keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan dapat syafaatul utama di yaumil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau berdakwah tentang pengharaman minuman keras atau khamr. Dalam ajaran Islam tidak diturunkan secara sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur. Ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan Allah SWT untuk mengharamkan minuman keras. Dalam kitab Sirah Nafswa karya Muhammad Ridho yang dijelaskan selagi menempuh Bani Nadir, terdapat sejumlah sahabat Nabi yang berkata, "Ya Rasulullah, berikan kami fakta tentang khamr. Sesungguhnya khamr itu menghilangkan akal dan membuang-buang harta." Maka mendengar hal itu, turunlah ayat 219 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi qamil wal asiful fina intam wa iza wa innahu ilusi," yang artinya mereka bertanya kepada tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya, itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dengan turunnya ayat tersebut, sebagian orang masih ada yang meminum khamr karena dinilai ada manfaat dan kandungannya sebagai lainnya, meninggalkan khamr karena adanya dosa di sana. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mengubah beberapa orang, lalu mereka meminum khamr sampai mabuk. Bahkan ada sebagian mereka melakukan sholat maghrib dalam keadaan mabuk. Dalam sholat itu dia membaca "Qul ya hayyul kafirun a'budu ma ta'budun", yang mana bacaan kacau beliau. Atas kejadian itu maka turunlah firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 43 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu la tahbirullaha as-sholawata wa antum suhatta ta'makhulu", yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kami ucapkan." Sejak itulah berulang-ulang peminum khamr. Namun pemuda berarti kurang seharusnya, sebab masih ada beberapa orang saja yang masih meminum khamr. Kemudian di suatu ketika berkumpullah sebuah kelompok kaum Ansar, di mana terdapat pula Sa'ad bin Abdul Wad. Ketika mereka mabuk, mereka membanggakan dirinya dengan mengeluarkan syair-syair hingga akhirnya Sa'ad membacakan syair yang isinya mengejek kaum Ansar. Salah seorang Ansar kemudian memukul dengan tulang rahang unta yang mengakibatkan kepala terluka parah. Sa'ad kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beriringan dengan aduan Sa'ad itu, Sahdikab Umar pun berkata, "Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang lengkap. Sesungguhnya khamr itu menghilangkan akal dan membuang-buang harta." Maka turunlah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 90-91 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu inna khamr wal qasiru wal ansumu wal alsum isum min asihi fa isa illakum innahu syahidun wal jin," yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, dan menghungut nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kejadian itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan judi, dan hendak menghalangi kamu dari mengkhianat Allah dan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti itu.
Adapun hikmah yang diharamkan khamr secara berunsur-unsur dan berurutan ialah bahwa orang pada waktu itu sudah terbiasa meminumnya. Mereka merasa telah mendapat manfaat besar dari khamr. Karena itu Allah dan Nabi tahu bahwa kalau mereka dilarang meminumnya sekaligus makan dan menimbulkan kesulitan bagi mereka. Ya itulah yang saya bisa sampaikan dari ceramah yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.